Musuhmu bukan 01, musuhmu bukan 02, musuhmu bukan 03, musuhmu bukan aparat, musuhmu bukan polisi, musuhmu bukan tentara, tapi musuhmu adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Begitu kata Allah. Tapi percayalah, setan itu tidak selalu yang tidak dilihat. Setan itu tidak selalu yang tidak nampak yang ada di benak kita saat kita kecil. Setan itu memiliki dua karakter dan pribadi, kata Quraisy Shihab. Apa itu? Sesat dan menyesatkan. Kalau dia tidak sholat, dia baru sesat. Belum jadi setan. Tapi kalau dia halangi orang sholat, itu sudah menyesatkan. Kalau orang tidak dakwah, itu belum jadi setan, dia baru sesat. Tapi kalau dia sudah halangi dakwah, itu sudah menyesatkan, sudah setan. Dan setan dalam bentuk manusia, jauh lebih susah mengusirnya daripada setan yang tidak nampak. Kalau setan yang tidak nampak, seperti yang kita percayai waktu kita kecil, itu gampang ngusirnya. Bacakan Al-Fatihah, bacakan surah Yasin, lari nih. Tapi setan yang nampak, kau bacakan setan, kau bacakan Yasin, nah bilang apa? Baca sanggenu poge. Makin dekat dia. Setan itu yang tidak nampak, bacakan Al-Fatihah, lari nih. Tapi setan dalam bentuk cewek, baca tambah dekai. Nabi bilang baca, mana dikalah? Kau Al-Fatihahmu atau kau yang kalah? Ya, maka itulah pentingnya dakwah. Supaya apa? Minimal dengan dakwah itu kita bisa saling mengingatkan yang kita selalu baca dalam Al-Quran, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Nasihat menasihati dalam kebaikan, dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Maka kita senang kalau ada selalu acara-acara seperti ini. Yang kedua, bapak-bapak, kalau bercanda sama saya, kita dorong dadaku masih ketawa, Kak. Kita dorong saya punya perut masih senyum. Kita dorong saya punya belakang, masih ketawa saya. Tapi jangan coba-coba dorong kepalaku. Toh? Coba langsung kita bercanda, langsung kita kasih gini kepalaku. Pak kira-kira ayat, Pak ayat. Mengamuk orang toh? Wih, pelan-pelan bos. Iya toh? Kenapa? Harga diri tubuh kita ini kepala. Alena beliau ulu. Tapi Pak Hayat kasih saya uang 10 juta. Alhamdulillah. Hoax. Contoh gini bu. Toh? Nah kasih kak uang 10 juta. Tapi pakai kaki. Kira-kira bagaimana perasaanku? Nah bilang, dasarnya 10 juta. Kira-kira bagaimana perasaanku Pak? Saya pasti bilang, wih pelan-pelan Pak ya. Biar semiskin yang kau hina Kak Us. Kenapa? Kaki anggota tubuh paling hina. Tapi ketika kita sujud di hadapan Allah, coba ibu, ini kepala yang paling mulia, kaki yang paling hina. Allah bilang, saat kasih tunduk itu kepalamu, alena beliau, itu kepalamu yang paling mulia, rendahkan serendah-rendah sehina-hinanya dengan kakimu. Kenapa? Kau berhadapan dengan saya, Tuhanmu. Itulah sebabnya kita katakan Allahu Akbar. Ini mi puang malopo, ia ataka. Iko puang lo sompa, ia ataka puang. Maka heran tentunya kalau ada orang rajin sholat tapi masih sombong. Heran tentunya kalau ada pejabat ngomongnya sombong dan takabur. Itulah sebabnya
Agama mengajarkan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itulah sebabnya puncak dari penghambaan kepada Allah salat. Kalau orang dagang, orang haji, boleh orang sambil dagang. Pak Hayat bawa jamaah pergi haji dan umroh. Dia titip rokok di kopornya jamaah. Masya Allah. Boleh, boleh dagang. Iya toh? Boleh orang haji lagi dagang, boleh. Bawa karpet pulang, jual boleh. Boleh enggak orang tawaf sambil nyanyi? Boleh. Coba orang tawaf itu banyak dilihat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Dia sambil nyanyi-nyanyi dia tawaf. Orang puasa boleh enggak sambil dagang? Boleh. Lagi tunggu buka puasa, tiba-tiba datang. "Oi, berapa gas?" "Ai naik gas hilang semua." Berapa minyak goreng? Ngambil semua cadek. Nah cini minyak goreng muka kata. Anak until. Iya toh? Boleh. Tapi boleh enggak orang sholat sambil nyanyi? Allahu Akbar. Begadang jangan begadang. Pasti salah. Iya toh? Boleh enggak orang sholat sambil dagang? Allahu Akbar. Ustaz, berapa LPG? Ayo naik sedikit harganya. Enggak mungkin. Kenapa? Karena sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu. Bu. Saya tanya dulu ini Bu. Mau pilih mantu yang baik sholatnya atau tidak baik sholatnya? Nah, itu pintarnya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak mau pilih mantu yang baik sholatnya atau tidak baik sholatnya? Pasti yang baik sholatnya. Milih mantu saja harus yang baik sholatnya. Apalagi milih presiden. Enggak ada hubungannya sama pilpres ini, enggak ada hubungannya. Enggak ada. Ya, coba. Salah satu saya tentang sombong saja ini. Karena sombong itu sifat yang paling menyesatkan. Salah satu makhluk Allah yang Allah berikan kekuasaan, yang Allah berikan kekayaan, yang Allah berikan status sosial yang tinggi karena dia bangsawan, Fir'aun laknatullah alaih. Itu makhluk yang paling sombong di dunia, Fir'aun. Puncak kesombongannya, dia lantik dirinya menjadi Tuhan. Dia lantik dirinya jadi Tuhan karena sombongnya itu Fir'aun. Maka Allah utus. Jangan mutan lewat-lewat. Jangan mutan takabur. Jangan mutan tempoh. Karena kekuasaan itu milikku, saya titip di sama kamu. Maka Allah utus siapa? Musa alaihi salam. Fir'aun waktu itu bikin dekrit. Perda. Kalau ada anak laki-laki lahir, bunuh. Karena menurut tim surveinya, bahaya ini keadaan, bisa kalah kita. Ya? Tolong buka hati dan pikiran. Tim surveinya Fir'aun sudah bilang, bahaya ini keadaan. Akhirnya Fir'aun bikin apa? Kepres. Dilarang hamil perempuan. Sudah menunjukkan otoriternya. Kalau ada yang terlanjur hamil, tunggui kalau dia lahir. Kalau dia laki-laki anaknya bunuh hidup-hidup. Itu keputusannya Fir'aun. Akhirnya apa? Cemas lahir Musa alaihissalam. Seolah-olah Allah ingin berkata, pasangkai kedom Firaun, pasangkai kedomu.
Iya, puammu. Allah tunjukkan. Fir'aun yang punya keputusan bunuh anak laki-laki, justru Musa kecil mengalir dan masuk di pekarangan istananya Fir'aun. Mau dibunuh sama Fir'aun, datang istrinya. Ajak pak, ajak. Jangkit. Lama mak mau punya anak. Allah tunjukkan lagi kuasanya. Kalau perempuan ikut campur kekuasaan, jangan kaitkan sama pilpres. Saya hanya sampaikan ini supaya kita belajar menurut Quran. Jangan kau belajar akalmu saja, buka hatimu. Fir'aun berkuasa, tapi dia puncak cinta kepada istrinya. Jangko, saya mau itu, saya mau pelihara. Akhirnya Fir'aun takluk. Dan itu beberapa kali dipelajarkan dalam Quran. Siapa yang menggoda Nabi Adam sehingga tersesat? Hawa. Siapa? Siti Hawa. Lalu siapa yang membocorkan ketika rafatnya kafir Quraisy mau membunuh Muhammad SAW waktu itu? Keputusan Muhammad mau dibunuh. Jangan bocor ini rapat. Kalau ada yang bocorkan kita penggal. Siapa yang bocorkan hasil rapat? Ada bapak-bapak dia cerita sama istrinya. Makanya rahasia negara jangan kau kasih tahu istrimu, bocor. Jangan buka pilpres, bukannya ini. Sudah. Akhirnya Musa dibesarkan dalam lingkungan istananya Fir'aun. Bahasa kasarnya kita sekarang ini anak angkat itu Nabi Musa. Lalu dilihat lingkungan istana, banyak ndak beres ini. Banyak ndak cocok ini. Musa alaihissalam dia tinggalkan istana lalu melakukan pembangkangan atau perlawanan. Apa dia berkhianat? Tidak. Apa dia Nabi Musa berkhianat kepada Fir'aun yang membesarkannya? Tidak. Tapi dia lihat ada yang tidak beres. Tentu akan lagi berbicara. Kalau Allah berkehendak, kan semua kekuasaan ini Allah yang kasih. Lalu kalau begitu, kenapa Allah kasih kekuasaan kepada Fir'aun? Kenapa Allah kasih kekuasaan kepada Namrud? Kenapa Allah kasih kekuasaan kepada Abu Jahal, Abu Lahab? Waktu itu, kenapa? Allah ingin sampaikan kepada kalian. Begini loh kekuasaan kalau dia tidak dibawa kekuasaan Allah. Begini loh kepemimpinan kalau jauh dari agama. Ini rasa mako. Yang kedua, untuk apa Allah hadirkan Fir'aun? Supaya jadi ladang amal buat kalian. Allah sudah tahu siapa yang jadi presiden 2024. Sudah nak tahu itu. Allah sudah catat nih. Cuma Allah mau tahu saat kau sama siapa. Belajar lagi kita dengan kisahnya. Ibrahim alaihissalam. Kan dibakar itu Ibrahim dalam api yang sangat besar. Lalu datanglah makhluk yang bernama burung pipit. Ibu-ibu tahu burung? Tahu burung ibu? Burung pipit besar atau kecil? Iya toh? Datang Tommy bawa air kodong di parunya. Masih datang Tongi, api seperti lapangan karebosi. Datang ini burung celeng-celeng. Saya ingat itu dulu waktu kecil di kampung ada burung celeng-celeng itu yang bikin sarang di bawah rumah. Ya kurang lebih airnya dia dalam parunya. Ya tidak cukup 1 sendok. Terbang di kodong bawa. Datang pembuli. Datang Pak, buser. Ini bodoh sekali kita Pak kalau kita tidak belajar dari sejarah. Itu sebabnya Quran itu lebih banyak sejarah. Karena pasti ada hikmahnya. Datang itu kodong. Dibully sama buser. Mana bisa menang kecil surveinya. Cari mati. Tidak mungkin. Tidak gagal duina. Tidak mungkin. Itu buser Pak.
Lalu apa kata burung pipit? Kan Nabi bilang itu cicak. Toh? Mana bisa kau padamkan? Mau itu air rencik dek mi. Lapangan api melopo baga. Ini kan masuk akal toh? Mana bisa? Logikanya iya. Tapi kita bagi orang beriman, dengar kata burung pipit. Saya tidak urus itu padam atau tidak. Bukan urusanku itu api mati atau tidak. Saya hanya ingin Allah tahu, saya bersama Ibrahim alaihissalam. Supaya nanti kalau mati Kak, jelas pertanyaannya. Saya bisa menjawab. Maka kekuasaan kalau lepas dari ketawaduan, kerendahan hati, maka kekuasaan akan melahirkan orang-orang sombong. Dan kalau orang-orang sombong telah berkuasa, maka rakyatnya dianggap sesuatu yang hamba sahaya. Nah, itu gunanya orang sholat. Ya, sujud di hadapan Allah. Supaya apa? Kita tahu semua ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita orang Islam mau mendekat Pilpres toh? Iya kan? Saya ditanya, Ustadz, netral? Tidak. Motor itu kalau digas full, netral, enggak jalan nih. Iya toh? Mana bisa? Mana mau gas full mi, tapi netral, enggak goyang. Negara juga begini, harus goyang. Kita lagi mendaki. Dan biasanya, kalau mendaki orang, kalau salah gigimu, masalah besar toh. Jangan hubungkan sama Pilpres ini Pak. Nah, tentu kita cemas. Ustadz, kan semua mengklaim jago ngaseng. Cocok menurut kampanye, semua hebat. Betul. Dalam dunia politik boleh orang pencitraan, boleh halal. Saya dokter di bidang komunikasi politik dan saya belajar ilmu politik. Ada yang disebut campaign, kampanye. Dalam ilmu komunikasi itu dipelajari orang komunikasi. Bahasa sehari-harinya gimmick-gimmick. Bagi adik-adik yang selalu bikin konten, gimmick-gimmick. Boleh dalam ilmu politik, boleh. Yang penting kau dapat suara. Tapi dalam ilmu agama, gimmick-gimmick itu namanya munafik. Maukah Anda dipimpin oleh, tegakah kalian orang-orang soleh, dipimpin oleh orang gimmick-gimmick? Gimik-gimik itu bahasa konten. Tapi bahasa agamanya Pak Beleang. Bele-bele itu. Kan gimik-gimik. Pura-pura begini, pura-pura. Gimik namanya itu. Masya Allah. Gimik-gimik namanya itu. Tapi karena kita ini orang Indonesia, tolong dulu. Bu, saya berharap Bapak buka hati, buka pikiran. Jangan buka Pilpres. Ya, kita buka hati, buka pikiran. Aneh tentunya kalau kita orang rajin berjamaah, tapi kita milih presiden karena gimmick-gimmick. Ada yang salah dengan salat kita. Karena kita namanya menghaluskan bahasa, maka orang bule menyebutnya gimmick, orang bule menyebutkan campaign, orang bule menyatakan pencitraan, kita orang Islam menyebutnya dengan kemunafikan. Dan munafik dalam agama jelas posisinya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di neraka. Nah sekarang patronnya apa? Jangan kau cemas. Agama Islam agama paripurna. Milih pemimpin bukan perkara gampang. Orang milih imam saja itu kan ada kriterianya. Kenapa? Karena kalau imam salah, salah ngasing kok. Maka Allah kasih Nabi melalui nabinya. Satu, ini sudah kita tahu semua. Tak lewat-lewat kalau kita penghuni masjid kita tidak tahu itu kriteria 4 pemimpin. Sifat para nabi dan rasul. Pertama, patona. Apa yang patona? Apa? Hah? Cerdas.
Bagaimana ngukur orang cerdas, Ustaz? Itu cerdas, bahasa cerdas itu kan masih abstrak. Gampang, satu, lihat sekolahnya. Lihat sekolahnya. Sudah jelas toh? Saya pengajar mata kuliah public speaking, dipelajari dan diteliti itu. Makanya sebuah disiplin ilmu pasti ada risetnya. Tidak ujuk-ujuk muncul mata kuliah. Pasti ada riset. Riset perkembangan diikuti terus. Itu ilmu public speaking mengajarkan. Kalau mau kau lihat orang cerdas, lihat caranya bicara. Kalau dia terstruktur, rapi, bagus, gampang diterima, pintar itu. Ya. Artinya apa? Kalau ada 4 calon pemimpin, semuanya mengaku cerdas. Lihat mau kok, mana ada orang bilang saya bodoh? Enggak toh, semua orang bilang saya pintar. Caranya lihat nih, lihat ijazahnya. Dua, lihat caranya ngomong. Saya ini Pak, tiap semester Kak mengajar public speaking. Nah itu kentara orang pintar Pak, bisa ngomong. Ya. Yang kedua, syarat pemimpin. Tablik. Pandai bicara toh. Kalau ada orang bilang, wah dia hanya pandai bicara. Memang pemimpin harus pandai bicara. Kalau dia hanya bisa membersihkan toilet, cleaning service namanya itu. Pemimpin itu harus pandai bicara. Kenapa harus pandai bicara? Begini logikanya. Saya pintar. Banyak sekali di otakku ini mau saya sampaikan. Tapi saya tidak tahu transfer ke. Bagaimana saya mau kasih tahu anak buahku kalau lain di hatiku, lain di otakku, lain ku bilang. Iya toh? Anekdot ini tidak tahu wallahu alam benar atau tidak. Orang India itu beda, Ustaz Unfa, dia banyak bicara, banyak juga kerjanya. Kalau dia bekerja banyak kerjanya, banyak tong bicaranya. Makanya itu pelengin dia 3 jam filmnya Pak. Bagus tas tuh, cocok itu. Iya toh, kalau orang Jepang lain tuh sih Bu. Orang Jepang ini banyak kerjanya, sedikit bicaranya, ya toh. Nah, kalau orang Melayu, ya banyak bicaranya, sedikit kerjanya. Kalau orang Indonesia, lain bicara, lain bikin. Kita tahu gitu, ada begitu, ada Pak, ada. Lain bilang, lain lakukan. Iya tuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka kita lihat itu syarat pertama, dia harus cerdas. Kemudian dia tabligh, ya. Kemudian siddiq, ya. Gampang jadi lihat itu orang, dia amanah, siddiq, ya. Dia bisa dipercaya. Orang bodoh sekarang Pak, orang bodoh sekarang, kalau dia tidak tahu ini orang bisa dipercaya atau tidak. Gimana caranya? Nggak ada namanya jejak digital. Toh, zaman kita dulu kecil, susah. Karena nggak ada namanya medsos. Sekarang kejadian 5 tahun yang lalu bisa dilihat lagi sekarang. Kejadian 10 tahun yang lalu bisa lagi ditengok sekarang. Ada videonya. Itu kejamnya namanya jejak digital. Yang keempat, amanah. Lihat nih, kalau dia sudah pernah pejabat, sebelum dia jadi pejabat, dia miskin. Sekalinya sudah jadi pejabat, dia kaya. Abu Bakar Siddiq, salah satu orang kaya di Mekah. Sebelum jadi khalifah. Tapi setelah jadi khalifah, jadi miskin dia. Wafat, apa sih peninggalannya? Ada gamisnya, ada ontanya, dan sebidang tanah kecil. Terbalik di Indonesia. Sebelum jadi pejabat, miskin. Sudah jadi pejabat, kaya. Dan bodohnya lagi kita, masih kita pilih. Coba. Nabi Yusuf. Tahu jadi Nabi Yusuf buta? Itu Nabi Yusuf dipenjarai dulu.
baru jadi pejabat. Nabi Yusuf dipenjara dulu toh, baru jadi pejabat. Di Indonesia dari pejabat dulu baru dipenjara. Oh kamasih. Dengar ko ini, adikku ada temotogi kok dan jadi gitu. Dengar ko baik-baik ini. Dia kaget kamu karena tiba-tiba saya lagi santai-santai muka macali. Apa masuki ko itu? Bilang gitu. Baik-baik ko dulu ini. Kenapa macali? Ya coba-coba. Saya bilang boleh. Syaratnya satu, jangan kau pasang baleho. Maka tidak ada balehonya itu Pak. Kalau orang bilang baleho nak terkenal, tidak terkenal mak saya. Kan tidak ada balehoku. Tapi alhamdulillah tidak ada satupun baleho saya pasang di Makassar, Sabang Merauke sampai Malaysia, pika umroh banyak kenal Kak. Padahal tidak ada balehoku. Itu berarti bukan soal baleho kau dikenal, soal apa yang kau sudah kerja. Apalagi baleho kau mau kerja, percaya mbak male, gambaran nangasing itu cale kah? Mau bleaching putih, begitu ketemu kita mama. Percaya sama gue itu baleho. Yang kedua saya bilang sama adikku, jangan kau mas serangan fajar. Karena telepon lagi tadi malam deh menunggu semua orang, saya bilang jangan, nggak ada itu. Kau ikhtiar. Kalau kau tidak dapat, berarti bukan di situ tempatmu yang baik. Buktinya, saya kan 2014 masih ingat kata, sama aja ini Alena beliau tim suksesku. Meskipun beda sama sekarang. Biasa, santai saja. Biasa Ji. Dia santai saja. Yang penting masing-masing pilihan bisa dipertanggungjawabkan di akhirat. Berapa kali kita syahadat satu hari dek? Minimal itu 9 kali karena tahayat kita. Nah, saya bilang jangan kau bilang seram pajar. 2014 saya pilih wali. Siapa kalah? Enggak, saya enggak kalah. Cuma Surana dari Pamanto lebih banyak. Coba menang nggak waktu itu setengah mati hormat sampai sekarang. Toh bisa jadi periksa KPK. Apa? Sedikit kalau jadi pejabat waktu itu datang ke Polres hormat sini. Siap. Sekarang dia semua hormat sama saya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya, mari jernihkan hati dan pikiran. Jangan kita anggap remeh memilih presiden. Keliru kita kalau kita anggap ini perkara gampang. Enggak. Presiden, dia akan mengatur polisi kita. Mau kemana arahnya. Presiden, dia akan mengatur jaksa kita. Presiden akan mengatur tentara kita. Ini semua adalah pemegang tampuk kekuasaan dalam republik. Tidak sejengkal pun tanah di Republik Indonesia ini tidak dibawa kekuasaannya seorang presiden. Maka hati-hati. Kalau boleh berwasiat, HP tak semua ada Quran. Kalau boleh ketika nanti mungkin mencoblos, buka itu Quran yang ada di aplikasi kita. Lihat itu suratul Fatihah. Lihat suratul Fatihah. Baru lihat itu kertas suara. Tanya hati dan pikiran kita. Tanya naluri keislaman kita. Lihat suratul Fatihah dalam aplikasi handphone. Lihat kita punya kertas suara. Mudah-mudahan Allah dengan membaca suratul Fatihah itu, hati kita terarah. Kalau kita sudah berikhtiar dengan baik, kita memilih berdasarkan tuntunan ulama dan agama. Lalu ternyata apa yang kita pilih, dia berkhianat kepada kita. Tawakal ilallah. Berserah diri kepada Allah. Cuma jangan sampai kita kehilangan akal sehat. Hanya karena kepentingan dunia dan nafsu dunia semata. Jangan dipahami ini sebagai campaign, tapi ini wujud kecintaan kita kepada agama kita. Karena nenek moyang kita yang berjuang sebelum kemerdekaan, mereka tidak menikmati internet, mereka tidak menikmati medsos seperti ini. Tapi mereka berprinsip, saya berjuang korban jiwa raga, mudah-mudahan anak cucu saya tidak menjadi anak-anak yang dijajah.
Kalau kita memilih pemimpin yang baik, insya Allah besok, kalau bukan kita yang menikmati, minimal anak-anak kita tidak lagi menjadi sarjana pengangguran. Kembali ke kampung setelah 5 tahun, kuliah di Makassar, habis harta kuliahkan, tapi menjadi pengangguran di kampung karena susahnya mencari lapangan kerja. Saya ke Tanah Suci tidak pernah saya melihat kebun sawit, tapi saya selalu melihat kebun kurma. Maka kurma di Saudi Arabia murah karena di sana sumbernya. Di Indonesia hampir setiap provinsi punya kebun sawit, tapi kita kehilangan minyak goreng. Kenapa? Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Tentu pertanyaan kita, ada yang salah dengan mengelola negara ini. Maka kalian tidak usah saling membuli, tidak usah saling menyerang. Cukup saat pemilu, jadikan suara kita penentu arah bangsa. Jangan memilih karena partai semata, jangan memilih karena tim sukses semata, jangan memilih karena teman dan suku semata, tapi pilihlah karena kita yakin dia akan menyelamatkan agama dan masa depan negara kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.